Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita kembali bisa melanjutkan rutinitas kita, aktivitas kita mengkaji matan Jurumiyah yang pada kesempatan kali ini menggunakan penjelasan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Baik, bahwasanya pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas ya penanda-penanda i'rab rafa. Maka sekarang kita masuk tanda-tanda dari i'rab nasab. Begitu pula tempat dari tanda i'rab nasab tersebut. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, di sini musannif adalah Al-Imam Ibnu Ajurum, maka telah berkata Al-Imam Ibnu Ajurum, semoga Allah tabaraka wa taala merahmati beliau, walin nasbi khamsu alamatin, kata beliau. Ya. Ingat li yang ada di sini, lamnya itu bermakna apa? Tamlik, ya, berarti memiliki arti apa? Kepunyaan atau milik. Nah, nasab mempunyai khamsu alamat, lima tanda. Ya. Nah, tanda yang pertama itu adalah fathah, ini yang pertama, dan yang kedua adalah alif, dan yang ketiga adalah kasrah, dan yang keempat, adalah ya, dan yang kelima adalah penghilangan nun. Hai. Kata Al-Imam Ibnu Ajurum, fa'ammal fathatu, maka adapun fathah di sini, ya, fatakunu, maka dia menjadi alamatan tanda linnasbi untuk i'rab nasab fi salasati mawadi'a, pada tiga tempat. Ya, pada tiga tempat. Tempat yang pertama untuk tanda fathah ya, i'rab nasab adalah isim mufrad, jelas. Berarti kita bisa simpulkan isim mufrad ketika rofa tandanya dengan doma, dan isim mufrad ketika nasab tandanya dengan fathah. Dan di sini masih ada jamak taksir. Berarti jamak taksir ketika rofa dengan doma, ketika nasab dengan fathah. Berikutnya adalah fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasib. Ya, yaitu fi'il mudhari' apabila dia dimasuki oleh penasab. Nah, dan tentu syarat kedua, huruf terakhir fi'il tersebut tidak boleh bersambung dengan apa? Lawahik. Masih ingat ya lawahiknya apa? Nah, lawahik fi'il mudhari' itu ada berapa? Ada 5. Nah, kalau lawahik, kelima lawahik itu bersambung dengan fi'il mudhari', meskipun dimasuki oleh penasab, fathah tidak? Tidak. Ya. Nah. Baik. Nah, inilah tempat-tempat untuk apa? Penanda untuk tanda fathah i'rab nasab. Nah, 3 totalnya. Nah, kita lanjut baca lagi. Wa ammal alifu, adapun alif. Nah, ini adalah tanda yang kedua. Baik, kalau tanda yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sebagai alamatun far'iyatun, yaitu sebagai tanda cabang. Sedangkan fathah, tanda yang disebutkan pertama kali, itu menjadi apa? Alamatun asliyatun, menjadi tanda asal. Alif di sini menjadi tanda, ya, fatakunu alamatan, menjadi tanda linnasbi untuk i'rab nasab. Nah, hanya pada satu tempat saja, yaitu al-asma al-khamsah. Nah, ya, atau mau kita tambahkan satu, hanu al-asma as-sittah, begitu.
Contohnya di sini ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Nah, Al-Imam Ibnu Jurum tidak mendatangkan lagi terkait apa faka, ya, hamaki dan zamalin, tidak didatangkan itu. Nanti tinggal kita kiaskan saja dengan dua contoh yang telah dibawakan oleh Imam Ibnu Jurum di sini. Ra'aitu abaka wa akhaka wa faka wa hamaki wa zamalin, begitu. Baik, ya. Nah, ini alif tempatnya hanya pada satu saja, yaitu al-asma al-khamsah. Kalau alif, ya, penanda rofa, itu tempatnya juga cuman satu. Di mana? Ada yang masih ingat nggak? Alif penanda i'rab rofa. Dia juga hanya ada pada satu tempat saja. Apakah tempat tersebut sama dengan tempat alif di i'rab nasab? Beda, ya. Nah, sahih ini dijawab oleh Ummu Ibrahim bahwasanya, ya, tempat dari alif i'rab rofa itu isim musanna atau tasniyah. Baik, kita masuk ke tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga bagi i'rab nasab di sini adalah kasrah fatakunu, maka dia menjadi alamatan satu tanda lin nasbi untuk i'rab nasab, sama di satu tempat saja, khusus ini pula di jamak muannas salim. Di jamak muannas salim. Wa ammal ya'u, dan ini tanda yang keempat untuk i'rab nasab, ya, fatakunu, maka dia menjadi alamatan tanda lin nasbi untuk i'rab nasab juga di sini apa? Dua, ya. Dua tempat, ya, yaitu apa? Tasniyah dan jama'. Apa perbedaannya nanti? Karena sama-sama penandanya itu adalah ya, penanda nasabnya. Tapi ada bedanya. Baik, kita akan dapati di dalam penjelasannya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Tanda yang terakhir adalah penghilangan nun. Nah, Masya Allah. Ya, maka ini sudah pasti terletak pada al-af'al al-khamsah. Karena dia disebut juga al-af'al allati raf'uha bithabatin nun. Yaitu fiil-fiil yang rofaknya dengan tetapnya nun. Ya, kita sudah hafalkan kemarin 5 fiil tersebut wazannya, ya. Ya, atau dikatakan Syekh Saleh Al-Utsaimin apa? Al-amsilatu al-khamsah, begitu. Nah, ini penting sekali teman-teman kita membaca syarah para ulama. Jangan sampai kita khatam membaca syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, malah yang kita ingat ibarahnya siapa? Al-Imam Ibnu Ajurum saja. Tapi ingat juga ibarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ketika teman-teman mengajarkan matan jurumiyah, teman-teman bisa bawakan. Nah, ketika baca syarahnya yang lain, teman-teman bisa bawakan lagi ibarah tersebut dan di-compare. Begitu. Nah, itu menjadi wawasan tambahan untuk kita. Baik, kita langsung lihat penjelasan dari pensyarah di sini, yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, ya. Baik. Qala syarihu wafaqahullahu, telah berkata penjelas, yaitu apa? Siapa? Yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Naam, ya. Kita ganti wafaqanallahu wafaqahu. Ya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekaligus memberikan taufik kepada pensyarah. Nah, lamma faragha al-musannifu. Lamma masuk ke fi'il madi. Masih ingat kaidahnya? Faragha ini fi'il madi nih. Ya, faragha itu fi'il madi. Nah, lamma masuk ke fi'il madi, maka faedahnya apa kemarin? Zorof. Ya, baik, dia menjadi apa? Zorof. Ya, nah, jar atau khafat dan juga apa? Jazm. Maka bagian yang pertama adalah rofa. Maka di sini dikatakan min aqsami alamatil i'rabi. Ya, di antara pembagian tanda-tanda i'rab. Ya, maka yang pertama itu adalah ar-rafa. Sudah selesai kan? Nah, baik. Berikutnya dikatakan atba'ahu, ya. Atba'ahu. Nah, atba'a yutbi'u. Nah, atba'a yutbi'u.
Di sini Al-Imam Ibnu Ajurum mengikutkan. Nah, ya, mengikutkan. Baik. Mengikutkan kepada alamatil qismi as-sani. Kepada tanda bagian yang kedua. Yaitu tanda i'rab nasab. Baik. Fazakara. Kemudian beliau menyebutkan. Ya, zakara yadhkuru. Menyebutkan. Zakara fi'il madi di sini. Fa'ilnya domir mustatir jawazan takdiru huwa yang kembali kepada Imam Ibnu Jurum. Anna bahwasannya nasab memiliki 5 tanda linas bi khomsa. Nah, kenapa di sini berubah jadi khomsa? Bukan khomsu lagi. Ya, kenapa? Karena, nah, ingat, ummu tak selalu berarti ibu. Nah, tapi kita bisa artikan dia induk. Nah, sebagaimana surah Al-Fatihah dikatakan Ummul Quran dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, Ummul Quran. Lantas apakah kita bisa katakan Al-Fatihah ini adalah ibu dari surat-surat yang lainnya dan dikatakan surat-surat yang lain adalah anak dari surat Al-Fatihah? Tidak. Ya, bahkan itu adalah pernyataan yang menyimpang. Dollu wa adol, yang mengatakan seperti itu sesat dan menyesatkan. Ya, karena jelas tidak membaca kitab tafsir. Karena yang dimaknai induk itu apa? Semuanya kembali ke sana maknanya. Jadi 113 surat, ya, selain surah Al-Fatihah itu dalam Al-Qur'an itu maknanya kembali kepada surah Al-Fatihah. Oleh sebab itu surah Al-Fatihah dikatakan apa? Ummul Quran. Seperti itu, ya. Nah, sebagaimana ini juga, ya. Fathah dikatakan Ummul Bab oleh Syekh. Ya, nah. Karena nanti bab tanda-tanda i'rab nasab itu ya akan kembali kepada fathah, ya. Maka nanti ketika mengi'rab dijelaskan, ya, ketika tanda nasabnya itu apa? Alif. Nah, kita jelaskan nanti niabatan anil fathah. Begitu. Ketika nanti tanda nasabnya kasroh pada jamak muannats salim kan, kita katakan apa? Niabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah. Begitu. Ya. Kecuali yang hadfun nun. Baik. Tidak perlu dikatakan apa? Niabatan anil fathah. Nah, ya. Wa ma'adaha, dan yang selain fathah, naibu anha, naibun. Nah, naib itu artinya apa? Pengganti. Ya, pengganti. Ini isim fa'il dari naba yanubu niabatan. Tadi kan saya katakan niabatan. Niabatan itu bentuk masdarnya, ya. Baik, nanti kita akan dalami perubahan tata urutan kata kerja dalam ilmu shorof. Insya Allah mungkin setelah habis mengkaji syarah ini kita pindah ke kitab shorof, ya. Nah, baik, falin nasbi dikatakan nasab memiliki khamsu alamatin, 5 tanda. Wahidatun asliyatun, ya, satu di antaranya adalah tanda asal yaitu fathah. Wa arba'un far'iyatun, dan keempatnya lagi tanda far'iyah cabang. Apa saja? Alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Baik, kita langsung lihat rincian. Tanda yang pertama bagi rob nasab adalah al-fathah, di sini sebagaimana yang dikatakan oleh musannif. Takunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'a. Ingat, fi salasati mawadi'a pada tiga tempat. Ya. Al-awwalu adalah isim mufrad sebagai tempat untuk apa? Tanda fathah i'rab nasab. Wa taqaddama ma'nahu. Nah, ya. Wa taqaddama ma'nahu nahwu ajal. Nah, taqaddama ma'nahu. Nah, maknanya itu telah berlalu. Taqaddama telah lewat, makna dari apa? Makna dari isim mufrad. Coba siapa yang bisa bacain definisi dari isim mufrad? Syekh Shalih Utsaimin telah mendefinisikan isim mufrad pada pembahasan apa? Ya, tanda domah untuk i'rab rafa. Karena kan tanda domah untuk i'rab rafa di antara tempatnya adalah isim mufrad kan? Dijelaskan di situ. Ayo, dijelaskan nggak kemarin? Coba dibuka.
kitabnya. Nah, daripada saya yang harus scroll nih, satu orang coba bacakan definisi dari isim mufrad dari Syekh Salih Al-Utsaimin, bukan dari syekh yang lain. Tafadhal. Man yurid? Man yurid an yadhkura? Siapa yang ingin menyebutkan at-ta'rifah, definisinya? Di scroll dikit kitabnya. Atau yang mencetak, ya, nah bisa dibuka. Ada ketemu? Suara saya masih masuk? Masih terdengar? Silakan, Pak Agung coba. Afan, Tat. Avantat. Kitabnya Kitabnya. kitabnya belum jadi. Nah, PDF-nya ada kan? Ada, Tat. Nah, Ada lihat. coba antum scroll. Nah, Tat, nah. Nah, kalau saya yang bacain, saya nanti yang tambah ingat ya. Nah, teman-teman harus hafal nih definisi isim mufrad, definisi jamak taksir, begitu. Jadi ilmu itu adalah apa-apa yang diulang-ulang ya, dan cara mengulang ilmu dengan mengamalkannya. Ya, karena pengamalan itu tidak hanya terjadi dalam satu hari, tapi setiap hari selama usia masih di jasad. Nah, kadang ada orang yang mengamalkan ilmu, ya, dia mengklaim mengamalkan, tapi tak pernah mengulang-ulang ilmunya. Nah, ini penting sekali. Ya, ilmu itu diulang-ulang dengan mengamalkan. Jadi biar sembari diingat. Nah, begitu pula ketika belajar fikih sholat tuh. Nah, ya, antum sholat diulang-ulang kan setiap hari. Nah, fikih sholatnya pun juga. Jadi ketika antum ditanya, kenapa gerakan sholatnya begini, antum bisa jawab ya. Baik ya. Jangan sampai ditanya, antum katakan, antum jawab, ya karena saya dulu pernah belajar fikih di matan ini sama ustadz ini begini, begitu. Nah, antum bisa jelaskan. Jadi ada ilmu baru kepada orang yang bertanya kepada kita semua kalau kita ditanya. Nah, sudah, bagus. Ketemu. Hal wajadta ta'rifahu? تعرف من الاسم المفرد. Nah, Tat. Lah baru buka ini, Tat. Afan. Baru buka. Taib, nah. La basa, ma fi muskilah. Yang lain juga boleh banget ya mengambil andil dan juga peran dalam menjawab. Nah, akhwat ya bisa menuliskan fit ta'liqat di kolom komentar. Nah, khalas sudah? Pak Agung? Baru Waktu scroll, tersisa. Tat. Baru cari, Ya. Tat. Afan. Ismu Baru. mufrad ya, Tat ya. Ifrad ya, Tat. Isim mufrad ya, Tat ya. Baik, nah, fadal. Eh,
Bismillah. Al-awwalu eh eh alamatu isim mufrad al-ismul mufrad wal muradu bihuna ma laisa musanna. Naam tat. Ya, na'am ma laisa musanna wala Wala majmu'an wala ya. minal asma'i al-khamsati. Nahwu. Sahih. Hasbuk, hasbuk, cukup. Nah, Naam. ya. Nahu hunaka al-mithal ma'nahu. Ya. Lakin Afwan tat, as'aluka afwan tat. as'aluka an tabhath an hadza ta'rif. Ya. Karena cuma minta untuk antum mencari apa definisi ini saja. Antum sudah bacakan ya. Naam tat. Al-muradu Assalamualaikum. na'am bil mufrad huna ya. Nah, karena nanti setiap diksi kata mufrad itu punya definisi yang berbeda-beda. Begitu. Ya. Mufrad dalam ulumul hadis itu juga ada hadis mufrad gitu ya. Nah, begitu. Nanti dalam ilmu nahwu pun juga ada di pembahasan khobar beda lagi gitu. Baik. Nah, jadi pada pembahasan ini adalah apa? Laisa musanna, na'am, dan juga wala majmu'an, ya, dan juga wala minal asma'i al khamsati. Begitu. Contohnya di sini adalah kata ya ajal. Masya Allah. Ya, dari kemarin ini menjadi pengingat terus nih. Ajal. Ya. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala fi qaulillahi tabaraka wa taala hatta yablugha alkitabu ajalahu. Ya, ajalahu. Berarti di sini kita taruh apa? Ajalun. Dia ditanwin, isim, mufrad tentunya. Fa'ajalahu di sini dia ismun mansubun i'rabnya dia isim yang dinasab dan jelaskan pula tanda nasabnya apa? Wa alamatu nasbihi taib al-fathatu dan tanda nasabnya adalah fathah. Demikian. Ya, tahu nggak kenapa? Karena dia menjadi maf'ulun bih. Objek dari kata yablugh. Yablugh di situ fi'il mudhari'. Pas banget, ya. Di sini fathah. Berarti mansub kan? Mansub. Amilnya mana amil nasabnya ya hatta di sini begitu. Baik, yang kedua, tempat yang kedua nih untuk fathah i'rab nasab yaitu jamak taksir. Wa taqaddama ma'nahu aidan dan telah berlalu juga maknanya. Nah, nanti bisa dibaca oleh teman-teman semua. Contohnya adalah al-qawaidu. Taib, al-qawaidu. Ini jamak dari apa? Qaidah. Taib. Fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala sebagaimana kata ini ada dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait. Nah, ya. Dan ketika Ibrahim itu yarfa' al-qawa'ida minal bait. Nah, ya. Al-qawa'ida di sini merupakan maf'ulun bih dari yarfa'. Ya, yarfa' dan juga Ibrahim. Ibrahim yarfa' itu kan jumlah fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Tamam. Maka di sini i'rab dari ya nah, ini i'rabnya qawaid dalam ayat tersebut ismun mansubun atau mau langsung disebut kedudukannya dulu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Jelaskan li'annahu jam'u taksirin karena dia jamak taksir. Begitu. Ya. Berikutnya tempat yang ketiga dan ini tempat yang terakhir ya untuk fathah penanda nasab yaitu fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Tadi juga kita sudah dapati contohnya langsung ya hatta yablugha begitu. Nah, maksudnya kosong dari apa? Lawahiknya. Nah, yang dimaksud dengan penasab di sini ya wal muradu bin nasibi dia adalah awamilun nasbi yaitu amil-amil yang menasabkan fi'il. Wahia dan amil tersebut langsung ditakyin sama Syekh Saleh Utsaimin adalah huruf. Ya, huruf nasab begitu. Jadi tak ada yang dimaksudkan di sini adalah isim maupun fiil enggak. Semua penasab yang masuk ke fiil mudhari itu adalah apa? Huruf.
Baik. Wa iddatuha asyrah. Iddah itu apa artinya? Jumlah. Dan iddatuha dan jumlah huruf penasab itu yang masuk ke fi'il mudhari 10. Nah, ya, sayadhkuruha al-musannif. Musannif itu akan menyebutkannya. Haknya di sini maf'ul bih ya. Kembali kepada apa? Huruf tersebut ya, jumlah asyrah ini. Nah, sinnya di situ apa? Akan. Harfu apa? Harfutan harfu tanfis yang maknanya adalah al-mustaqbal al-qarib begitu. Fi babil af'al disebutkan nanti dalam bab fiil-fiil. Nah, ya. Nah, di situ ada contohnya nabrohu. Nah, nabrohu dalam firman Allah lan nabroha karena ada lan begitu kan? Nabroha di situ fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Ini i'rab langsung lengkap ya. Taib. Ini i'rab langsung lengkap. Nah, kita langsung masuk ke tanda yang kedua. Tanda yang kedua dari i'rab nasab adalah alif sebagaimana dikatakan oleh musannif yaitu al-Imam Ibnu Ajurum takunu alamatan dia menjadi satu tanda linasbi untuk i'rab nasab fi maudhi'in wahidin dalam satu tempat saja yaitu apa? Al-asmaul khamsah. Contohnya ra'aitu. Nah, di sini abaka dan akhaka. Ditambahkan lagi oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hamaki wa faka wa za malin. Nah, syahid kita adalah hama, fa, dan za. Begitu. Fa inna maka sesungguhnya aba, akho, hama, fa, za ini adalah asmaun mansubah. Ya, isim yang apa dinasab. Wa alamatu nasbiha dan tanda nasabnya adalah al alifu. Nah, begini mengi'rabnya nih. Jangan lupa kaidahnya. Naam ya. Nah, kita harus katakan apa? Niabatannya sebagai ganti artinya anil fathah dari fathah dan jelaskan ya li'annaha karena dia minal asma al khamsah termasuk isim-isim yang 5. Baik. Berikutnya tanda yang ketiga. Nah, tanda yang ketiga di sini adalah kasroh sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Jurum takunu alamatan lin nasbi dia menjadi tanda untuk nasab fi maudiin wahidin pula dalam satu tempat juga fi jam'il muannatsis salim masyaallah ya. Nanti ketika khofat pun jama muannas salim tanda khofat atau jarnya kasroh juga. Berarti jama muannas salim nggak pernah menerima fathah begitu ya. Wa taqaddama ma'nahu ya dan makna dari jamak muannas salim apa sudah lewat ya yaitu setiap kata yang diakhiri khutima kan kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan apa bi alif wa ta ya fi mufradihi pada bentuk mufradnya. Maksud pada bentuk mufradnya itu bukan setelah tak marbutoh ada alif dan ta tapi tak marbutohnya dihapus dulu dihilangkan sambungkan alif. Nah, tak marbutoh yang itu bulat terbuka lah jadi tak maftuhah. Begitu. Nah, ya. Nah, contohnya misal al-muslimatu ya fi qaulillahi tabaraka wa taala dalam firman Allah berikut ini innal muslimina ini. Nah, ini langsung dicontohkan jamak muzakkar salim tuh ya. Innal muslimina. Jamak muzakkar salim ketika nasab dengan ya maka ini niyaknya nih. Baik. Wal muslimati dan tentu ini yang menjadi syahid kita saat ini. Al-wal muslimati. Nah, ini bukannya majrur ya, bukan majrur dia tapi apa? Nasab. Nasab karena ma'tuf dengan muslimin yang menduduki posisi nasab setelah apa? Inna begitu. Ya, taib. Fal muslimati maka muslimat pada ayat 35 surah Al-Ahzab tadi dia ismun mansubun ya. Wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-kasratu kasroh niabatan sebagai ganti anil fathati dari fathah. Kenapa? Li'annahu jam'u muannasin salimun. Karena dia adalah jamak muannas salim. Nah, kok kenapa nggak salimin? Ini boleh-boleh saja, teman-teman ya. Salimin, salimun boleh-boleh saja. Jangan dijadikan polemik yang berbelit-belit. Sehingga menimbulkan debat yang berkepanjangan. Tidak. Ya kalau salimin berarti dia nanti naat untuk muannas. Kalau salimun berarti naat untuk jamak. Begitu. Tapi di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin menguatkan salimun. Karena memang demikian yang dikuatkan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan ya. Bukan Syekh Saleh Fauzan, beda lagi itu.
Syekh Abdullah Al-Fauzan ya ulama nahwu. Beliau mensyarah Qatrun Nada, kitabnya Ta'jilun Nada, mensyarah Alfiyah Ibnu Malik juga. Nah, bahkan mensyarah Matan Jurumiyah juga. Nah, karena memang kenapa? Jamaknya yang apa? Selamat, bukan muannasnya yang selamat begitu. Maka salim di situ menjadi nama untuk jamaknya. Wasabaqa ya, dan tentu telah berlalu ya. Dan tentu telah apa? Telah berlalu. Apa yang telah berlalu di situ? Ya. Nah, an arafta afwan ya. An arafta. Waduh, Masya Allah. Ini faidah juga nih. Mungkin di antara teman-teman banyak yang tahu an itu kan penasab fi'il mudhari. Tapi kok ini masuknya ke fi'il madi? Nggak selalu an itu masuk ke fi'il mudhari. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, an itu bisa masuk ke fi'il madi. Taib. Ya, kita lewati dulu penjelasannya. Annal aula, bahwasanya yang utama, ya, yang lebih utama, fi hadzal maudhi' dalam pembahasan ini ayyuqal dikatakan apa? Naam, al-jam'ul ladzi khutima akhiruhu bi alifin wa ta'in wa ma ulhiqa bihi. Yaitu jamak yang diakhiri yang akhirnya itu ditutup dengan alif dan ta dan apa yang ikut serta ya. Naam. Nah, nanti ada isim-isim yang i'rabnya apa diikutkan dengan jamak muannats salim padahal dia nggak punya mufrad. Ya seperti ulat, ya isim isyarah demikian. Ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nah, liya'umma ya, liya'umma al-anwa' ya, al-anwa'a as-salasata. Baik. Liya'umma al-anwa'a as-salasata allati sabaqa ya sirduha. Afwan, sarduha. Nah, sarduha ya, yaitu yang lebih utama dalam pembahasan ini adalah dikatakan apa? Jamak yang diakhiri hurufnya dengan alif dan ta dan apa yang diikutkan dengannya. Liya umma agar menjadi lebih umum apanya pembahasannya ya, pembahasan al-anwa' as-salasah yang ketiga ini, macam yang ketiga ini ya. Dan tentu telah berlalu sarduha. Sardun itu artinya apa? Keterangan ya, keterangan. Taib. Wal alamatur rabi'ah yaitu al-ya. Takunu alamatan dia menjadi tanda untuk nasab fi maudhi'aini pada dua tempat. Tasniyah. Nah, yang pertama adalah tasniyah. Wa taqaddama makna al-musanna dan telah berlalu makna musanna nanti bisa dimurajaah lagi ya. Nah, contohnya rojulaini fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, fawajada fiha rajulaini. Ya, rajulaini nasab. Maf'ul bih dari apa? Wajada. Begitu. Ini surah Al-Qasas ayat 15. Nah, i'rabnya bagaimana? Nah, i'rabnya di sini kita jelaskan ismun mansubun atau boleh kedudukannya dulu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah. Jelaskan li annahu musanna. Begitu. Ya. Nah. Nah, boleh juga kalau kita buka syarah yang lain itu kan detail ya, ngasih penjelasan i'rabnya tuh. Nah, ya. Tanda nasabnya adalah ya yang maftuhun maqablaha yang di fathah sebelum ya tersebut. Maksudnya ini ciri ketika musanna nasab kan penandanya dengan ya. Nah, huruf sebelumnya itu harus di fathah dan huruf setelah ya-nya itu di kasrah. Maka roju laini. La kan huruf sebelum ya di fathah dia harokatnya kan. Dan juga roju laini ni itu nun. Nah huruf terakhir huruf setelah ya dia di kasrah harokatnya. Demikian.
Nah, yang kedua di sini adalah jamak muzakkar salim sama-sama dengan ya. Ya. Baik. Ya, nah, fa'al ya jam'ul muzakkari as-salimu. Nah, ya. Fa'al maka al pada perkataan musannif yaitu al-jama'. Naam, ya, itu adalah ahdiyatun. Ya, apa namanya? Ahdiyah. Baik. Apa itu ahdiyah? Nah, kita udah dapat pembahasan ini ya, yaitu apa? Alif lam ahdiyah, yaitu alif lam yang menunjukkan pada suatu makna yang telah dimaksudkan atau tertentu. Ya al-ma'rifat gitu. Nah, ya. Nah, yang dimaksud yang tertentu di sini yang dimaksudkan adalah jamak muzakkar salim. Kan al-jam'u begitu, ya. At-tasniyatu wal jam'u kata siapa? Musannif. Baik. Maka sudah tertentu yang ditentukan di situ adalah jamak muzakkar salim. Kalau ditanya alnya itu apa? Ahdiyah jawabannya. Yuradu biha jam'ul muzakkar as-salim. Ya duna ghairun, duna ghairihi. Ya, bukan selain dari jamak muzakkar salim. Gitu ya. Nah, wa taqaddama ma'nahu dan tentu juga telah berlalu definisi dari apa? Jamak muzakkar salim. Nah, contohnya di sini adalah muhsinin. Ya, muhsinin dalam firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Fal muhsinin ismun mansubun atau boleh kita katakan apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi dan tanda nasabnya adalah al yaun niyabatan sebagai ganti an dari al fathati. Kenapa li'annahu jam'u mudzakarin salimun? Karena dia adalah jamak muzakkar salim. Boleh juga seperti tadi, ya. Wa alamatun nasbihi al ya'u. Naam. Ya kita datangkan makrifat al maksuru ma qablaha wal maftuhu ma ba'daha. Yang maksur huruf sebelum ya-nya. Ya, muhsinin. Nah, muhsinin akan diapit dua nun tuh. Nun yang sebelum ya di kasrah dan nun yang setelah ya itu di fathah maftuhun ma ba'daha. Demikian. Al maftuhu ma ba'daha. Baik, kita masuk ke tanda yang terakhir bagi i'rab nasab. Ya, wahiyya hadzfun nun dan dia adalah penghilangan huruf nun. Takunu alamatan lin nasbi maka dia menjadi tanda untuk i'rab nasab di mana maudhi'in wahidin, pada satu tempat saja. Ya, pada satu tempat saja. Nah, di itu apa? Fil amsilatis sittah. Langsung digunakan istilah ini pada al-amsilah as-sittah allati taqaddamat yang tentu telah berlalu. Wahiyya makana minal af'ali ala wazn. Nah, ya. Baik. Yang tentu dia telah berlalu dari fiil-fiil yang di atas wazan. Nah, wazan yang didatangkan ya. Taf'alani wa yaf'alani wa taf'aluna wa yaf'aluna ya. Naam. Wa taf'alina. Naam. Ya. Nah, ini kok al-amsilah as-sittah ya. Tapi diberikan contoh wazannya berapa tuh? 5 ya. Al-amsilah al-khamsah. Oh, taib. Karena dia diperuntukkan untuk apa namanya? Dua. Ya. Nah, muzakkar dan muannas. Begitu. Yang mana? Yang taf'alani. Ya. Yang taf'alani. Nah, maksudnya taf'alani dan yaf'alani. Ya. Itu dijadikan dua begitu. Taib. Satu, dua, tiga. Tambah tiga. Taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Jadilah 6. Al-Amsilah As-Sittah. Sebagaimana penjelasannya di pertemuan yang lalu.
Contoh taf'alu. Nah, dalam firman Allah fi qaulillahi tabaraka wa ta'ala walan taf'alu. Kan asalnya taf'aluna. Nah, tapi untuk al-amsilah al-khamsah atau as-sittah ini ketika kemasukan penasab kan nunnya hilang ketika pas saat rofa itu kan ada nunnya. Masuk penasab nunnya hilang. Nah, nunnya itu hilang digantikan dengan alif di sini. Ya. Baik. Fataf'alu maka taf'alu di situ adalah fi'lun mudhari'un. Dia adalah fi'il mudhari'. Ya, nah. Fi'il mudhari mansubun yang dinasab wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah hadfun nun yaitu penghilangan huruf nun. Li'annahu minal al-amsilah as-sittah. Taib ya karena dia termasuk ya contoh-contoh yang 6. Nah, barakallahu fikum. Taib. Lanjut. Afwan, Tat, izin Ya. bertanya lagi. Nah, Boleh bisa diulangi yang tadi contoh yang 6 tadi amsila asitah itu tadi Tat. Ana belum gitu paham. ya. Jadi kan dia ada yang domirnya apa? Ganda kan? Ya. Wazan apa? Taf'alani. Itu kan antuma. Ya, itu kan apa? Antuma. Nah, Benar nggak? nah, Tat. Ya. Antuma kan itu domirnya, Nah, failnya. nah, Ya, Tat. ya. Ya. Naam nih, iya, iya tahu atau ya gimana? Iya, Tat, insya Allah tahu. Baik. Wazan anu ya, dua menunjukkan dua dua file ya Tat ya. Iya, dua-dua orang naam failnya gitu kan antuma. Tapi dia yang diajak bicara mukhatab gitu ya, taf'alani. Iya, Tat. Nah, itu mencakup dengan apa? Mencakup muannas juga kan? Karena yang lainnya apa tuh? Yang lainnya. Yaf'alu itu untuk apa tuh? Yaf'aluna Muzakkar ya, untuk Tat. muzakkar gitu. Nah, kemudian taf'aluna untuk apa? Muzakkar juga. Gitu. Nah, jadi maksudnya itu adalah kan kalau kita pecah, nah ini kita ganti dulu di sini. Mana nih tadi? Nah, ini. Ya. Ini kalau kita pecah taf'alani kan dua nih, ya. Iya, Tat. Yaf'alani huma juga dua juga kan? Muzakkar muannas. Iya, Nanti Tat kalau ya. di total ya nanti ya empat empat begitu kan? Empat empat tambah tiga jadi tujuh begitu. Nah kemarin saya hitung-hitung. Kenapa Syekh Saleh Utsaimin mengatakan enam? Ya karena jenis mu'anas yang ada pada dua wazan ini dijadikan satu saja. Gitu. Jadi intinya taf'alani yaf'alani ini ada muzakarnya, ada muannasnya. Paham sampai sini? Jadi taf'alani dan yaf'alani ya, dia hanya ketambahan satu begitu, satu keterangan. Nah, bisa difahami sampai sini? Insya Allah nanti saya murojaah lagi, Tat. Ya, itu muannas gitu ya. Muannas. Jadi Nah, dua tambah satu begitu. Dua tambah satu. satu. Satunya di situ adalah jenis muannasnya. Tiga toh totalnya. Iya, iya, iya. Ya, maka tambah tiga yang ini. Begitu. Taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Ali. Jadi enam. Jadilah enam. Disebutlah al-amsilah as-sittah. Begitu. Nah, Tat. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Wa iyyakum jami'an. Taib, nampaknya kita cukupkan. Ya, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut pekan depan membahas. Ini.
tanda-tanda khafat ya, tanda-tanda khafat. Dan ada pembahasan yang akan saya detilkan nantinya, yaitu tentang ini ya. Nah, Ismul Lazil Ayan Sharif. Baik, yang akan saya detilkan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Jangan lupa apapun yang saya berikan berupa kuis ya, itu jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, ya. Dan semoga teman-teman sudah banyak yang mengerjakan, belum saya cek lagi. Dan untuk nama tolong jangan diganti ya, setiap mengerjakan kuis-kuis yang ada, namanya jangan diganti-ganti atau hurufnya jangan dihilangkan. Itu nanti akan saya akumulasikan. Nah, yang terbaik kita akan saya berikan hadiah kitab. Ya, saya kirimkan nanti ke rumah antum. Yang terbaik tentunya satu orang saja. Barakallahu fikum subhanakallah kita baca subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Jazakallah khair.